Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini memiliki Tarot MS mau pick a card tentang situasi dan hubungan karmik dan DM. Ya. Jadi three party. Ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Yang mana kalian dealkan ya, kalian bayangi orangnya, terus juga kalian tarik energinya. Oke, aku kasih waktu 2 menit. Oke, kalian siap ya? Kita membaca doa dulu sebelum kita mulai. Seperti biasa, kalau di channel aku harus membaca doa ya, harus ya. So, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita mulai ya. Memiliki tarot, pilih kasih tahu enggak ya? Oke, aku pilih mana aja deh. Ini rahasia ya. Oke, kita mulai yang nomor 1 ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita lihat situasinya, kondisinya mereka ya. Orang ketiga, karmik, dan juga DM kalian ya. Kita lihat. Oke, kita lihat. Insya Allah ini bisa resonate dan menarik energi di bawah alam sadarnya mereka. Oke, aku lupa ngasih tahu. Mereka situasinya memang ingin mengendingkan hubungan ini dan menjadi single satu sama lain. Karena mereka saling meninggalkan dan pasrah dalam hubungan ini ya, karena mereka sudah kehilangan rasa cinta, rasa sayang ya, nafsunya mereka segera mungkin ya, karena satu perbedaan ini di very soon ya, mungkin ini adalah jalan terbaik. This is could be the one, yaitu very soon, yaitu tentang menyudahi hubungan ini ya. So kita lihat energinya mereka. Four of Pentacles, the Six of Swords. Wow, yang aku lihat di sini hubungan mereka banyak penyesalan ya. Kenapa? Karena di posisinya ya hubungannya sekarang. Karmik menyesali dengan adanya si DM, karena DM coba untuk kembali kepada feminim di sini ya. Dan dia berpikir banget nih, dia sudah harus menerima kenyataan, seharusnya seperti itu, karena dia tahu kalau twin flame ini tidak bisa dipisahkan. Kalaupun bisa, yaitu bukan dari dia tapi dari Tuhan ya. Jadi dia juga sedang berpikir ya gimana caranya ya bisa move on dari si maskulin dan juga feminim. Karena di sini memang dicinta banget dengan si maskulin, tapi si maskulin ini mencintai si feminim. Kita lihat ya hubungannya mereka di masa yang akan datang. Wow, toxic ya, tuh ya, aku lihat ya di sini. Jadi ini mereka memang, dia tahu kalau si maskulin ini banyak option, dia tuh masih berpikir gitu loh.
kira-kira bisa nggak sih berdamai dengan pilihannya si maskulin gitu. Karena yang aku lihat di sini maskulin tetap ingin kembali ke feminim. Ya, karena di sini masa yang akan datang hubungan mereka juga toksik ya, saling meninggalkan, dan hubungan mereka juga kehilangan keseimbangan. Ini membuat mereka pasrah tentang percintaan karena si maskulin ingin kembali, dan dia melihat ya pasrah si maskulin meninggalkan si karmik perlahan demi perlahan, karena hubungan ini penuh dengan amarah, dendam, dan juga ada black magic, sehingga mereka kehilangan harta, kehilangan keuangan, kehilangan harga diri, semuanya di sini ya. Dan yang aku lihat mereka banyak penyesalan, kecewa dari hubungan yang saling membuli, saling meninggalkan ya, karena hubungan ini sebenarnya kebahagiaannya twin flame-nya adalah bersama feminim. Dan si karmik di sini situasinya dengan si DM ini, dia akan coba untuk memakai jalan pintas, yaitu dengan dukun ataupun dengan ilmu hitam ya, untuk bisa menggantungkan proposalnya si maskulin yang tadinya berjalan cepat sehingga menjadi lambat ya, karena dia ingin melihat si feminim ini menunggu si maskulin sehingga bosen. Di sini yang aku lihat seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia juga coba untuk ini ya, move on dari maskulin, yaitu dengan berselingkuh lagi, dengan pesta-pesta, karena dia addiction banget yang namanya ini ya, hura-hura, pesta party-party, dan juga kemewahan di sini yang kulihat. Dan dia sebenarnya pasrah juga tentang adanya twin flames. Dan dia memang tahu si maskulin ini akan kembali ke feminim. Dia tahu karena satu, mungkin sebagian sudah punya anak, sebagian belum. Di sini yang kulihat. Dan dia juga melihat kalau si maskulin ini sudah mulai yang akan datang ya, sudah mulai pasrah dalam hubungan ini dan belajar tentang kesetiaan, belajar untuk sabar. Maka dia ya kehilangan sih gairah dominannya kepada si maskulin nanti ini hubungannya, karena dia merasa ditinggal. Ya pasrah dengan kebahagiaannya karena maskulin kembali lagi ke feminim. This is safe. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ya, jadi dia memang melihat ini ya kesempatan yang lain ya. Jadi dia membuka hati lagi dengan yang lain, karena dia tahu perjalanannya dengan si maskulin ini tidak akan berjalan lama gitu loh, karena si maskulin akan kembali lagi ke feminim. Dan dia merasakan juga gitu loh, kekuatan koneksinya ini sangat dalam, terutama yang sudah punya anak ya, atau istrinya atau si feminim ini sedang hamil. Express your love. Ya, si karmik ini kan coba untuk menggoda si maskulin dengan ini ya, ekspresi lemah tubuhnya, lemah gemulainya. Jadi kayak seksinya, jantannya, kegantengannya. Jadi coba dirayu, dicium-cium ya, segala macam di sini. Sorry ya guys, di sini aku melihat karena dia pikir dengan cara itu ya dia aman-aman aja dengan si maskulin gitu loh. Dia pikir kan dengan seksual doang ya, apalagi dia selalu memakai ilmu hitam di sini, dia merasa ya aman-aman aja, maskulin gak akan ninggalin. Ya enggak, tetap aja ninggalin, karena kan itu bukan hak dia. Dan ditambah lagi si karmik ini kan selalu mencari dan menjadi seseorang yang dominan, ingin menguasai haknya orang lain ya, atas namakan cinta, tapi sebenarnya atas namakan nafsu dirinya sendiri untuk bisa memiliki orang lain. Ya kalau dibilang psikopat bisa aja dengan si karmik, kalau dia tetap melakukan hal itu ya sampai dia menikah dengan orang yang sudah menikah, ya itu kalau aku bilang psikopat gitu loh. Kenapa? Ya karena dia sudah mengambil hak orang gitu loh. Kalau dia jadi korbannya bagaimana gitu ya. So aku akan kasih dengan saran buat kalian ya, untuk siapapun karmik ataupun feminim dan maskulin yang mendengar ini ya. Waalaikumsalam. Kita lihat ya sarannya buat kalian yang menonton ini, jika ini terjadi.
Kuatkan diri kalian, perbanyaklah ibadah dan maafkanlah apapun yang terjadi. Di sini kalian akan ada terlindungi dengan spirit guide selama kalian bisa memaafkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Di sini yang kulihat ya, ada gagak-gagak, ini kan sihir. Ya, sihir hitam yang coba menghalangi spiritual kalian. Ini kalau yang aku lihat di sini, ini bisa dengan, kalau aku bilang setan ya, bukan malaikat ya. Jadi kamu coba untuk kuat ya. Ini kan karena ada ini ya, apa, pohon keberuntungan ya, daun luck ya gitu ya. Jadi ya kalau bisa kalian tetap aja berpegang teguh pada spiritual kalian, keimanannya kalian, dan maafkanlah apapun yang dilakukan oleh si karmik, karena bagaimanapun apa yang dia cari dengan cara mengambil hak orang lain itu tidak akan abadi, tidak akan bisa selamanya buat dia ya, saran aku. Dan di sini ya, coba mencintai diri kamu aja sendiri dulu. Dia akan datang sih ya, meminta maaf siapapun yang melakukan kesalahan selama kamu memaafkan dia. Walaupun si karmik, dia akan datang meminta maaf sama kamu. Saran aku yaitu lebih gunakan sensitif kamu untuk kebaikan. Karena yang aku lihat di sini, kamu harus bisa menutup segala sesuatunya tentang kesalahan. Jadi apapun yang dia lakukan, ya maafkan aja, saran aku kalau kamu ingin dia kembali. Tapi kamu juga jangan terlalu fokus dengan dia di sini. Ya, jangan terlalu fokus dengan dia. Kamu harus spiritualkan diri kamu, lebih fokus kepada diri kamu. Dan kamu juga harus memulai kehidupan baru dari apa yang sudah kamu alami di masa lalu. Jangan terpaku dengan masa lalu. Jadi kuatkan diri kamu dalam hal apapun di sini, saran aku. Ya, dan yang aku lihat juga, karena kan dia nih penuh dengan trik ya, kalau aku lihat si karmik ini, tapi ternyata triknya dia tidak bisa, karena dia coba untuk menggunakan ya addictionnya dia ya, tentang seks, keuangannya, ataupun ilmu hitamnya, untuk bisa menarik, membawa si maskulin kepada dia ya, dan meninggalkan kamu. Dan ternyata nggak bisa ya. Dia si karmik ini hanya bisa membuat lambat si maskulin datang ke kamu, tapi dia akan tetap datang ke kamu ya, karena dia merasakan tadinya gue bisa, serba bisa, tapi ternyata ilahi mengatakan tidak ya, karena kamu coba spiritual ya buat si feminim di sini yang aku lihat ya. Aku rasakan sih energi feminim buat yang ini ya, yang aku rasakan. Oke, kita mulai untuk yang nomor 2 ya. Kita mulai lagi untuk yang nomor 2. Tadi Mami Lucky Tarot pilih apa ya? Ayo tebak. Aku milih nomor 2. Ya, kita lihat ya. Oke. Kita lihat untuk yang nomor 2. Bismillah. Situasinya karmik dan DM ya di sini. Kita lihat situasinya karmik dan DM. Wow, kurang 1 ya. Kurang 1 ya. Harusnya 5. Dikasihnya 4 doang yang nomor 2. Sorry ya guys. Wow, di sini situasinya memang harus 4 ya, harusnya 5 ya. Tapi dikasihnya 4. So, situasinya si karmik sama DM ini, dia nyesel banget ya, karena dia mendengar kabar kalau si DM ini dengan orang lain lagi ya, ada orang lain lagi selain si karmik. Jadi ada banyak karmik di sini. Jadi apa yang mereka lakukan, komitmen ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kekacauan, dan juga selalu stagnan dengan masa lalu. Jadi mereka ini ya, apa ya, kalau dibilang tuh mereka udah nggak optimis ya, karena banyak kekacauan dari cara optimisnya mereka. Dan si karmik ini mendengar kabar ya, situasinya saat ini kecewa banget sama si DM, karena DM hanya menginginkan uang dan juga tentang party-party aja, dan dia dikecewakan lagi. Kenapa? Karena dia mendengar si DM ini sudah mempunyai orang lain lagi selain si karmik ataupun si feminim.
dan dia melihat si DM ini optimis banget untuk mencari cinta baru terus di sini ya. Ini membuat dia kecewa, ternyata berselingkuh dengan dia bukan membuat dia bahagia. Dia kan si karmik ini berpikir dia komitmen dengan si DM ini tentang keuangan ya, diawali dengan komitmen itu tentang kayak bisnis segala macem, oh ya, untuk diajak senang-senang, tapi ternyata kehidupan dia malah makin berantakan. Kenapa? Karena DM-nya ini juga masih kekanak-kanakan satu sisi, dan dia juga belum bisa untuk menjadi seseorang yang berkomitmen ya. Kita lihat yang akan datang situasinya, hubungan karmik sama DM yang akan datang. Patch-nya 2 kali loh guys ya, patch-nya 2 kali ini. Wow. Yang aku lihat di sini mereka banyak masalah ya. Lihat ya. 5 sama 5 ya, kekacauan dalam kehidupan mereka, dan di sini tidak bahagia. Ada keluarganya DM ataupun karmik tidak menyetujui ya, tidak mau melihat kebahagiaan. Jadi ini karmik tidak bahagia dengan keluarganya DM ya, tidak merasa bahagia, merasa dicuekin kalau aku lihat. Dan si karmik coba untuk memantau, untuk mempertahankan hubungan ini dengan sombongnya, tapi ternyata apa yang dia rencanakan untuk menjadi partnershipnya si DM, ternyata banyak kekecewaan karena dia tidak dihargai oleh keluarganya. Yang aku lihat di sini hubungan mereka memang saling memata-matai ya, mengawasi, karena tentang keuangan sih cinta segitiga. Akhirnya komitmen ini banyak sekali argumentasi satu sama lain, terutama yang dimasalahkan adalah tentang perselingkuhan party-party. Tapi mereka juga mendapat kabar nih ya, dua-duanya ini saling mencari orang lain ketiga gitu ya. Dua-duanya juga bukan hanya satu DM, tapi karmik juga mencari di sini karena dia merasa gue bisa gitu loh melakukan itu, kenapa enggak. Tapi ujungnya ya mereka penuh dengan penyesalan hubungan ini, tidak ada kebahagiaan, tapi tetap aja dengan sombongnya mereka merasa ya udahlah, kalau nggak bisa dengan DM yang ini, gue bisa cari yang lain gitu ya, dengan si karmik ini. Tapi ya itu, dari kesombongannya dia inilah yang membuat keluarganya DM tidak setuju dan tidak menghargai si karmik yang aku lihat ya. Karena di sini ya hubungan mereka sama-sama saling mengawasi tentang keuangan gitu loh, komitmen ini. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan yang disangkut pautkan, argumentasinya itu adalah tentang ya lo kan udah kerja kontrak sama gue, lo kan udah janji sama gue ngasih ini, lo harus sama gue. Ya otomatis ini yang membuat si DM menjadi nyesel ya dalam hubungan ini juga gitu loh. Kok ternyata yang dipilih untuk menjadi partnershipnya kok malah begini, sehingga ya udah hubungan ini sampailah kepada keluarganya si DM ataupun si karmik ya. Jadi ada sebagian dari keluarganya mereka nggak suka dengan cara ini ya. Pay attention to the red flags ya. Sebenarnya hubungan ini sudah banyak sekali ya tentang tanda-tanda tidak baik ya. Jadi kalau dibilang hubungan ini memang karmik gitu loh, karmic relationship yang banyak penuh penyesalan, pertengkaran, dan juga komitmen yang diawali dengan keuangan, passion, dan juga seksual ya. Karena mereka hanya untuk kesenangan aja, tidak ada komitmen yang berarti. Di sini juga untuk masa depannya mereka juga tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak disetujui oleh keluarganya yang aku lihat di sini ya. Dan aku juga melihat hubungan ini banyak permasalahan ya, tentang perselingkuhan akan terus terjadi di antara karmik dan maskulin, dan hubungan ini kacau balau tentang masa depannya mereka. Rencananya masa depan mereka tuh kacau-kacau banget ya, karena ya penuh dengan drama, penuh dengan kemunafikan, dan juga keluarganya tidak setuju gitu ya dengan caranya mereka sama-sama sombong ya, angkuh dua-duanya ini. Ya lo bisa, gue bisa gitu loh, masa sih nggak bisa sih gitu loh, lo ninggalin gue juga cari yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi hubungan ini penuh dengan karmik ya, tanda-tanda untuk karma. Jadi sebenarnya mereka sudah diberikan ini nggak baik loh untuk diteruskan gitu loh. Nah makanya masa yang akan datang di hubungan mereka lebih parah lagi ya, banyak sekali drama
yang tadinya sudah kecewa ya, belum bisa melupakan masa lalu, kalau diteruskan hubungan mereka akan lebih banyak drama, kekacauan yang mereka hadapi. Bahkan di sini masa depan mereka juga akan terancam tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak setuju dengan keluarganya. Yang aku lihat seperti itu. Saran ya buat kamu ya, untuk feminim ya, setelah melihat keadaan ini. Nine Cups, apa yang kamu inginkan insya Allah tercapai. Jadi berharaplah yang terbaik. Kalaupun dia jodoh kamu, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Kalau tidak ya minta yang lebih baik lagi. Karena aku tahu di sini kan kamu dikhianati oleh si DM ya, dan juga karmik. Tapi di sini harapannya adalah jangan memalsukan ataupun membohongi diri kamu sendiri. Jika hubungan ini kamu teruskan, tidak akan membuat kamu bahagia. Walaupun kamu cinta dia, bukan berarti kamu harus memaafkan dia berkali-kali. Karena di dalam Quran pun kalau sudah berselingkuh berkali-kali, kita tidak baik juga ya, haram jatuhnya. Karena kenapa? Karena hubungan pernikahan itu akan semakin banyak permasalahan ya. Kayaknya aku pernah dengar ada cerita Nabi Muhammad tuh yang menikahkan sahabatnya ya, ternyata tapi dia dapat mimpi juga, sebenarnya beliau yang harus menikahkan itu gitu, menikahkan itu perempuan gitu, kalau nggak salah janda bekas peperangan gitu ya. Tapi kan Nabi nggak langsung mau menikahi dia dulu gitu loh, karena satu sisi ya sahabatnya suka sama dia gitu ya. Pada intinya kalau hubungan sudah tidak ada kecocokan, sudah berkali-kali dibetulkan tapi tidak ada cocok, terus kita maksa untuk bisa terus sama dia, itu sama aja kita toksik. Kenapa? Kita memaksakan suatu kehendak yang sudah seharusnya di-endingkan. Nah ya, itu caranya adalah sembuhkan diri dulu, ikhlaskan sesuatu yang pernikahan itu belum tentu untuk selamanya gitu loh. Karena kan yang punya hak untuk selama itu adalah Tuhan yang mengambil dan memberikan. Jadi kita di sini ya berharap aja, ya berharap dari adanya perselingkuhan ini, kamu harapkan yang baik-baik aja. Kalau memang dia jodoh kamu, dia pasti kembali ya di sini. Karena di sini dimana kamu ya berharap dari perselingkuhan ini, harapannya adalah adanya kejujuran, yaitu kamu harus jujuri perasaan kamu di sini. Jangan kamu memanipulasi perasaan kamu karena cinta buta, nggak baik. Nanti kamu stres sendiri, yang ada dia malah kabur ya, malah bahagia ya. Jadi kamu harus bisa menjujurkan dari kesakitannya kamu, jangan menjujurkan tentang topengnya dia juga, dan itu membuat harapan kamu akan adanya kebahagiaan ya. Sini yang aku lihat, karena kamu nih orangnya selalu memendam di hati ya, selalu konflik batin, bingung ya tentang masa lalu, apakah harus kembali lagi atau tidak di sini ya. Di sini karena ya kalian sebenarnya sudah ada perceraian, tapi di sini memang kalian masih ada hubungan ya. Di sini yang aku lihat kalian masih bingung dengan masa lalu kalian ya, apakah kalian dengan orang baru apa orang lama di sini ya. So saran aku adalah berdoa dan menjadilah diri kalian sendiri ya. Tegaskan tanpa harus memanipulasi diri kalian. Kalau memang gak suka ya udah katakan gak suka, kalau gak nyaman ya udah tinggalkan. Tapi tinggalkan itu kalau sudah kalian lakukan beberapa ikhtiar ya, yaitu perbaikan berapa kali. Tapi kalau masih baru ya kalau bisa diperbaiki lagi ya. So aku harap ini bisa resonate. Untuk yang nomor 2, karmik dan si maskulinnya tidak bahagia ya, banyak pertengkaran di antara mereka ya, dan juga mereka ada masalah tentang seksual di sini ya. Di sini mungkin mereka sakit penyakit kelamin ya, kita nggak pernah tahu, karena sini adalah pembayaran karma yang sudah diberikan. Tanda passion ini kan tentang kebahagiaan ya, kalau dibilang kan sentuhan ini berarti seksual kalau aku lihat. So kita lanjut untuk yang nomor 3, situasi dan hubungan si karmik dan DM masa kini dan akan datang ya. The World, the Eight of Wands, the High Priestess,
Wow, untuk yang nomor 3 dia bahagia banget ya situasinya saat ini, karena dia coba untuk membangun sesuatu yang baru, komunikasi dan coba belajar tentang keagamaan nih si karmiknya. Dia juga gunakan orang pintar ya untuk bisa mencapai segala apa yang dia inginkan bersama si maskulin, terutama mempunyai anak di sini ya. Dan dia gunakan kepintaran dalam bicara ya, terutama dengan bijaksananya dia untuk bisa mendapatkan perhatian si DM. Kita lihat masa yang akan datang. Wow, The Emperor. Oke. Wow. Alright. Oke, masa yang akan datang dia akan tersakiti ya di sini. Kenapa? Karena si DM ini kan coba untuk kembali lagi nih sama DF ya, dan si karmik memakai berbagai cara ya untuk bisa menyakiti hubungan ini ya, hubungan kalian, tapi dia sendiri yang tersakiti. Kenapa? Karena si DF di sini mencoba untuk memutuskan adanya cinta segitiga ini. Jadi si DM menjadi stres ya, menjadi stubborn, menjadi keras kepala, ingin banget stabilkan hubungan lagi di sini. Jadi si karmik ini merasa depresi nanti yang aku rasakan ya, karena apa, dari permainannya dan harapannya dia yang tadinya dia ingin sukses ya sama DM, tapi ternyata tersakiti dari cinta segitiga. Kenapa? Ya karena si Femini memutuskan kebahagiaannya mereka, yaitu memutuskan si DM. Di sini hubungan mereka ya, si DM dan si karmik akan ada suatu ending di antara hubungan mereka yang mana mereka sama-sama keras kepala. Dan si DM di sini juga masih ada pembicaraan kepada si feminim ya, terutama tentang anak di sini. Dan si karmik juga coba untuk menelepon si DF di sini ya untuk bisa mempengaruhi, karena ini adalah permainan dia, dengan harapan si DF ini akan tersakiti dari ucapan dan juga kata-katanya dia melalui media sosial ataupun SMS dan WhatsApp ya. Dan dia coba untuk memakai black magic juga ya di sini untuk bisa mempengaruhi si DF. Tapi ternyata DF-nya malah memutuskan untuk bahagia sendiri dan juga untuk anaknya. Nah di sini DM ya menjadi marah, keras kepala karena mendengar kabar si karmik ini kan penuh dengan permainan. Dia mendengar kalau si karmik ini nelfon si DF penuh dengan trik manipulasi ya, harapannya untuk kepada DF. Padahal si DF ini memutuskan tentang harapannya kembali pada DM. Kenapa? Karena DM di sini masih menginginkan kebersamaan ke DF. Dan juga dia juga melihat si karmik ini penuh trik ya, tahu dia memanipulasi situasi dan mengatakan kalau si DF ini punya orang lain lah apalah agar si DF ini disakiti oleh DM. Dan yang aku lihat di sini malah DF memutuskan harapannya untuk bisa kembali bersama si DM ya. Dia nggak mau komunikasi lagi karena dia tahu ya, DM kembali lagi komunikasi itu hanya memanipulasi dirinya gitulah. Jadi DF tahu. Jadi si karmik ini ya yang akan datang dia akan tersakiti ya dari kejujurannya DF dan juga permainan dia sendiri. Attraction ya, dia kan attraction ya, action, mengambil action dengan komunikasi, coba untuk mempengaruhi. Trust, karena kan dia tahu ya si DF ini kan orangnya percaya-percayaan aja dan mudah sekali baikin ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ya si DF ini coba untuk menjadi tegas gitulah di sini yang aku lihat. Coba kita lihat lagi ya, saran ya buat kamu DF, langkah yang baik kamu ambil kamu melihat situasi ini ya. The Hermit, jadi gini, kamu isolasikan diri aja, terus juga pasrah diri aja kepada Allah di sini ataupun Tuhan, koreksi diri aja ya. Ketika kamu mengambil keputusan menyudahi cinta segitiga ini ya, kamu harus percaya dan yakin kepada Ilahi. Kamu akan mendapatkan jawabannya yang lebih baik dan juga mendapatkan jiwa kamu kembali tanpa harus bergantungan dengan orang lain ataupun manusia, tapi bergantung kepada Tuhan pencipta kamu ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kamu juga harus mencari jati diri kamu lagi ya.
Karena di sini dimana kamu sudah bisa mengoreksi diri, kamu akan terlahir kembali dan mempunyai banyak ide, terutama tentang spiritual, komunikasi dengan orang banyak. Di sini kamu juga menginginkan, saran aku ya, cobalah kamu buka komunikasi kepada ilahi lebih intens lagi di sini. Karena kamu akan diberikan kehidupan baru di mana kamu lebih dekat kepada ilahi, kamu akan diberikan kepintaran ya dalam spiritual di sini. Ini awakening spiritual ya untuk yang 3 nih. Dan kamu akan diberikan soulmate baru di sini, yang mana kamu sudah belajar menerima kenyataan dan percaya ya dengan adanya jiwa kamu ke Tuhan itu lebih baik ya daripada kamu mementingkan dan juga mempertahankan sesuatu yang ya kalau sudah selesai ya selesai gitu, apalagi tentang perselingkuhan ya. Karena di sini kamu depresi ya dari semua permainannya si DM dan juga karmik di sini yang aku lihat. Dan kamu coba reflection ya, coba berpikir kembali sejenak, karena kamu banyak penyesalan kalau kamu kembali lagi. Kamu jadi tuh mikir lagi, kalau gue kembali lagi pasti gue depresi lagi, semua dari permainan lagi, dimanipulasi lagi kehidupan gue. Jadi gue harus pikirkan kembali, kalau gue kembali sama dia nih gue dapetnya apa, setimbal nggak, ibaratnya adil nggak nih yang gue dapetin, banyak nggak nih kejujuran yang gue hadapi. Jadi saranku adalah fokuskan kepada diri kamu sendiri. Dimana kamu sudah fokus dan dekat dengan Tuhan, insya Allah kamu diberikan kebaikan spiritual dan juga jodoh yang lebih baik dari dia. Di sini kamu hilang yang namanya depresi nanti, dimana ketika dia kembali pun kamu akan berpikir beribu-ribu kali ya, karena kamu harus menghargai diri kamu sendiri, apalagi dengan Tuhan. Hargailah Tuhan lebih dalam lagi. Jangan terlalu cinta dengan manusia ya. Kalau terlalu cinta manusia ya sama aja kamu menyekutukan Tuhan. Kenapa? Karena kan manusia juga buatan Tuhan ya. Jadi sadarilah kalau kita ini tidak akan abadi, dalam pasangan pun tidak ada yang selamanya bersama gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komennya channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.